Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di yaumil akhir kelak bahwa kita telah hadir di tempat ini dengan niat untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal kita. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh yang akan kita lihat balasannya di akhirat kelak. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, pertama, supaya tidak lupa, saya ingin mereview dulu yang sebelumnya ya. Kemarin yang sudah kita bahas adalah tentang ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah. Yang pertama sudah dijelaskan kemarin bahwa cara atau metode at-thariq ila ma'rifatillah, ya, cara mengenal Allah itu adalah dengan menggunakan akal. Pertama ya, menggunakan akal. Dalam arti akal ini digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah, untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan mengenal nama-nama yang disebutkan di dalam kitabnya, di dalam hadis-hadis Nabi, dan juga mengenal sifat-sifatnya ya. Dengan kata lain juga ini artinya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuai dengan cara bagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam kitabnya yang melalui nabinya atau ayat-ayat qauliyah. Yang kedua, kemarin kita sudah mengetahui bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zat itu artinya esensi, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin difahami oleh akal kita, tidak mungkin dipahami atau bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tapi tidak bisa difahaminya oleh akal, tidak bisa dijangkaunya oleh panca indera kita, bukan menjadi bukti bahwa Allah itu tidak ada. Karena memang ya, Allah itu zatnya seperti itu, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Nah, kita menyakin atau meyakini bukti-bukti eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena kita melihat eksistensi alam ini, fenomena yang ada di alam semesta ini. Ada juga gharizah, ya, gharizah diniyah. Ada gharizah itu apa? Kemarin saya menerjemahkannya. Gharizah itu rasa, fitrah keagamaan, begitu ya. Kemudian ada fenomena pengabulan doa. Kemudian kita juga melihat secara historis ya, kita melihat eksistensi orang-orang yang beriman, pengutusan Rasul ya, Nabi dan Rasul di sepanjang sejarah manusia ini, yang itu semua menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu eksis gitu.
Nah, tentang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan sifat-sifat salbiyah, ya, sifat-sifat yang harus ditiadakan ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-awwal wal akhir, ya. Allah itu berawal berakhir, mustahil. Nah, ini harus dijauhkan. Mustahil Allah itu hudus, ya. Hudus itu artinya Allah itu sesuatu yang baru muncul, ya. Yang benar itu bahwa Allah itu dia paling awal, bahkan yang mengadakan awal, ya. Sebelum ada awal itu Allah sudah ada, gitu, ya. Allah itu awal, Allah itu akhir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu ahad. Kemudian ada lagi sifat-sifat tsubutiyah, ya. Sifat-sifat tsubutiyah artinya sifat-sifat yang ada, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala, yakni qudrah. Allah itu adalah Maha Kuasa, iradah, berkehendak. Allah itu ilmu, ya, Maha mengetahui. Allah itu hayat, hidup. Allah itu kalam, ya, berbicara. Kemudian sama basar, Allah mendengar, Allah melihat. Nah, nanti silakan nanti dilihat lagi ya tentang bagaimana Allah itu memiliki sifat-sifat zat, apa yang termasuk sifat-sifat zat, kemudian sifat-sifat af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita memiliki gambaran tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan tersebut atau keyakinan tersebut, makrifah tersebut, ya, pengetahuan, pemahaman tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala harus kita sadari bahwa keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir kita, dari lisan kita, atau berupa keyakinan yang tertanam di dalam hati, ya. Sekali lagi saya ulangi, keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari lisan kita, atau keimanan itu bukan hanya sekedar keyakinan yang tertanam di dalam hati kita, tapi keimanan yang sebenarnya itu adalah bagaimana akidah, ikatan, ya, keimanan, keyakinan yang ada di dalam diri kita itu betul-betul mengisi seluruh ruang jiwa kita, mensibgoh, mewarnai, mencelup, ya, seluruh jiwa dan raga kita, mensibgoh, mencelup. Sibgoh itu artinya bisa mencelup, mewarnai, mencetak, ya, seluruh jiwa dan raga kita. Oleh karena itu, keimanan itu harus terlihat asarnya. Asar, tahu asar, ya? Asar itu bekas-bekasnya kelihatan, implementasinya, begitu. Jadi benarnya keimanan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar secara teori, ya, secara teori, secara pemahaman ilmiah, gitu ya, pemahaman ilmiah sudah tepat, tetapi keimanan yang benar itu juga harus dibuktikan dengan dia muncul dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Bagaimana nilai-nilai keyakinan itu betul-betul dia mewarnai jiwa dan raga kita, kemudian juga terimplementasikan dalam seluruh gerak langkah hidup kita.
Gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa saja ya asar atau refleksi pantulan dari keyakinan yang tertanam di dalam diri kita yang seharusnya terlihat? Yang pertama adalah seorang yang beriman itu, orang yang sudah mengenal Allah itu, dia yang seharusnya ini ya, muncul di dalam dirinya bahwa atau tumbuh di dalam dirinya bahwa Allah dan Rasul itu lebih dicintai dari segala sesuatu yang ada. Kalau sudah kita lihat tentang sifat-sifat Allah dalam surat Al-Fatihah aja ya, yang sering kita baca ulang-ulang. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, ya, apa saja coba dalam Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu Rabb semesta alam, yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kemudian mengetahui bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan, maka tidak ada alasan kecuali kalau tahu bahwa Allah itu Rahman Rahim, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan nafas, udara, Allah yang menciptakan diri kita dengan segala kesempurnaannya, ya, bagian-bagian tubuh kita, maka kita harus menjadikan Allah lebih dicintai dari segala sesuatu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalannya kepada kita pun harus kita cintai lebih dari sesuatu yang ada di dunia ini. Bisa dipahami? Ya. Saya akan supaya lebih dipahami lagi, misalnya begini, jangankan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, ya, kalau ada saja, jangan jauh-jauh di tempat kita bekerja, ada orang yang tiap hari ngongkosin kita, ya, teman misalnya ngongkosin kita, ngasih makan siang tiap hari. Kira-kira sikap kita kepada teman kita tersebut seperti apa? Hah? Gimana? Memanfaatkan. Ya. Paling tidak minimal sekali adalah mengucapkan terima kasih, minimal sekali. Kira-kira kalau ada teman yang seperti itu, lalu suatu saat misalnya, suatu saat jam 10 malam tiba-tiba dia nelpon, "Kang, aduh saya ini lagi di jalan Soekarno-Hatta, motor saya mogok, bisa bantu saya, ini nggak ada orang, nggak ada segala macam." Kira-kira bagaimana? Langsung bantu, ya kan? Kenapa? Sebagai tanda terima kasih kita. Atau lebih besarnya lagi, kalau ada orang, ya, orang kaya kemudian misalnya memanggil kita, "Kang, datang ke rumah ya, ini ada mau yang saya bicarakan." Setelah datang, kemudian dia bilang, "Saya ini punya rumah di kota Bandung yang saya tidak tempati. Akang bersedia enggak kalau rumah tersebut ini saya mau wakafkan buat akang, silakan manfaatkan, mau ditempati rumah, mau dipakai pengajian, mau dipakai apa, silakan, saya berikan ini sertifikatnya." Ya. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira kita pantas gak orang kayak gitu kita lupakan?
Ketika dia nelpon, adalah nanti aja, saya kan lagi sibuk. Kira-kira begitu enggak? Enggak. Karena ada kebaikan yang dia telah sampaikan kepada kita. Itu baru manusia, gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Segala sesuatu itu kita betul-betul tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita seharusnya kita itu selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan A, B, C, maka kita akan segera menyambutnya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Kebaca enggak? Oh enggak, pindah ya? Sebentar. Di sininya pindah, di sininya enggak ya? Dari tadi enggak ya? Nah, ya, ternyata ya. Nah, ini Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum. Katakan, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian. Sudah punya istri belum? Belum. Wa ashiratukum, kaum kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, kemudian harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, tijarah, perdagangan, bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu, rumah tardaunaha, yang kamu sukai, ahabba ilaikum, kamu cintai itu semua, kamu lebih mencintai itu semua, minallah, dibandingkan mencintai Allah, wa rasulihi, lebih mencintai itu semua dibandingkan cinta kepada Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, lebih mencintai itu semua dibandingkan berjihad di jalannya. Fatarabbasu, kata Allah, tunggu. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah menetapkan keputusannya kepada. Kalau kita menempatkan apa yang ada di sekeliling kita dibandingkan di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas Rasulnya, di atas jihad bersungguh-sungguh di dalam agamanya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu sampai Allah menetapkan keputusannya. Keputusan apa? Keputusan hukuman. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Yang seharusnya seorang yang beriman itu, kalau dia betul-betul sudah ma'rifah, mengenal, memahami, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tentang bagaimana sifat-sifat Allah, mengenal zat Allah, makomnya Allah, kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya dia menjadikan Allah, Rasul, dan jihad, ya, itu di atas segalanya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah, saya nggak cantumkan di sini ya,
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, silahkan dicek. Di situ disebutkan wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta di sini maksudnya keterpautan, keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beristighfar kepada Allah ya, kalau ternyata kita masih suka melalaikan. Ketika subuh terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau kedengeran ya, orang yang punya asyaddu hubbalillah itu pasti apa? Bangun, segera ya datang ke masjid, begitu, gitu ya. Nah, orang yang betul-betul ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, maka kata Rasulullah, mereka ini akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Falatun, ada tiga sifat ya. Man kunna fihi, kalau ada tiga sifat itu pada seseorang, wajada bihinna halawatal iman. Kalau ada tiga hal itu pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yakni Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya ya, selain keduanya, selain Allah dan Rasul. Maksudnya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding apapun. Kemudian wa ayyuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang, laki-laki maupun perempuan ya, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri, dan dia merasa benci, tidak suka kembali kepada kekafiran, bada'an anqadahullahu minhu, setelah dia itu diselamatkan dari kekafiran, kama yakrahu ay yuqaddafu finnar, sebagaimana dia benci tidak mau dilemparkan ke dalam api ya. Nah, ini mencintai Allah. Bahkan kalau kalangan tasawuf itu ada yang alirannya aliran mahabbatullah, aliran cinta kepada Allah gitu. Itu kalangan tasawuf ya, seperti itu. Jadi betul-betul menempatkan Allah itu di atas segalanya. Allah, Rasul, jihad, baru yang lainnya. Yang kedua, asar dari keimanan itu adalah seorang yang ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya selalu berada dalam keadaan jihad dan tadhiyah. Jihad itu dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Jahada itu artinya kita mengerahkan ya seluruh apa yang ada di dalam diri kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau dalam hadis disebutkan al-mujahid
seorang mujahid itu, seorang yang berjihad itu adalah man jahada nafsahu, yakni orang yang mampu melawan ya dirinya fi taatillah, agar tetap taat kepada Allah. Orang yang berjuang, orang yang memaksa jiwanya untuk selalu taat kepada Allah. Jihad yang tertinggi adalah jihad kita, jihad mengangkat senjata. Saudara-saudara kita di Palestina itu jihad tingkat tinggi ya. Jihad itu bertingkat-tingkat. Kalau Ustaz Said Hawa itu dalam bukunya menjelaskan jihad itu ada jihad ta'limi. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Jihad ta'limi, jihad menuntut ilmu. Ada jihad iktisadi, ya, jihad ekonomi, mengerahkan kemampuan untuk apa? Untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dalam rangka apa? Meninggikan kalimat Allah. Jihad tablighi, jihad menyampaikan ya nilai-nilai ajaran Islam. Ada lagi jihad apa lagi? Jihad siasi, jihad politik dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam ya agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari dan seterusnya. Itu Ustaz Said Hawa. Tapi jihad tertinggi adalah jihad kita. Ya. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia senantiasa berada dalam keadaan jihad tadhiyah. Tadhiyah itu pengorbanan. Jadi kehidupannya ini diisi dengan pengorbanan. Lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu, innama, ini kata-katanya di sini ya. Innama, bukan inna, tapi innama, sesungguhnya hanyalah. Ya. Innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, yang disebut beriman itu, atau sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah yang bagaimana? Alladzina amanu billah, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, lalu tidak ragu-ragu dalam keimanannya tersebut. Kemudian apa? Wajahadu, kemudian dia berjihad. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang shadiqun, yang benar, yang jujur keimanannya, bukan bohongan. Kalau orang munafik kan keimanannya dusta ya. Jangankan disuruh jihad ya, kalau disuruh jihad ada keuntungannya dia pergi. Jangankan suruh jihad, disuruh sholat saja kusala kan gitu dalam Al-Quran. Kusala itu apa? Malas-malesan ya, malas-malesan sholat saja. Nah, supaya lebih jelas saya kasih contoh, sahabat-sahabat sekalian, contoh jihad dan tadhiyah. Lihat bagaimana kalau kita, ini dari Sirah Nabawiyah saya ambil ya. Bilal bin Rabah, kemudian Sumayyah, Amr bin Yasir. Kita tahu ya kisahnya ya. Bagaimana mereka itu mengorbankan jiwa dan raganya menghadapi berbagai macam siksaan di masa dakwah di Mekah. Tidak ada kabilah yang melindunginya, bahkan Rasulullah sendiri belum mampu untuk melindungi mereka. Mereka akhirnya apa? Disiksa. Bilal bin Rabah, kita sudah tahu lah ya, nggak usah diceritain bagaimana Sumayyah dibunuh ya. Kemudian Amr bin Yasir juga dibunuh. Itu contoh jihad dan tadhiyah. Kemudian di perang Tabuk, nah ini contoh jihad bi amwalihim ya, dengan harta. Utsman bin Affan dalam perang Tabuk itu, ketika Rasulullah SAW
Wahai kaum muslimin, saat ini kita akan pergi berjihad ke Tabuk menghadapi orang-orang Romawi. Siapa di antara kalian yang siap mengeluarkan hartanya untuk perbekalan pergi berjihad? Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya akan sumbangkan 100 ekor unta lengkap dengan pelananya. 100 dulu awalnya. Setelah itu Rasulullah terus masih mengajak, ayo siapa lagi ya kan nih? Kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor unta lengkap muatan dengan pelananya. 200 ekor unta. Rasulullah masih terus ya berbicara dan mengajak. Yang lain pun ada ya dengan sekemampuan mereka. Kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya tambah lagi 100 ekor unta lagi lengkap muatan dengan pelananya. Jadi 300 ekor unta. Satu ekor unta itu harganya katakanlah disamakan dengan harga sapi. Berapa harga sapi? Yang jualan sapi di sini? Berapa sapi? 30 atau lebih? 35 ya. Ya kurang lebih antara 30, 35, 40 dan ke atasnya. Bayangkan 100 kali 35 juta misalnya ya. 35 juta. Berapa? Ini 300 ekor unta. Lengkap lagi dengan muatannya begitu. Ditambah lagi 1000 dinar. Dan Utsman bin Affan ini. 1000 dinar, 1 dinar itu kurang lebih 4 juta kalau rupiah. Ya. 1000 dinar. Berarti sabaraha sok eta. Ya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab menyumbangkan separuh harta yang dimilikinya saat itu. Kata Umar, waktu saya menyumbangkan separuh harta ini, saya kemudian dalam hati mengatakan, inilah saatnya saya bisa mengalahkan Abu Bakar yang selama ini selalu mengalahkan saya dalam amal. Tiba-tiba Abu Bakar datang, ya Rasulullah, saya menyumbangkan seluruh harta saya yang saya miliki saat ini. Lalu kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau seluruh harta engkau yang engkau miliki saat ini diberikan untuk jihad, lalu apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar apa jawabannya? Aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Ya, luar biasanya. Coba kira-kira kalau nggak ada keimanan, mungkin nggak akan melakukan seperti ini. Ya. Abdurrahman bin Auf menyumbang 2000 dirham. Terus apalagi lihat contoh jihad dan tagiyah para sahabat di perang Khandaq, perang Parit, ya, atau perang Ahzab. Para sahabat itu kan harus menggali parit yang melindungi kota Madinah. Misalnya ini meja ini kota Madinah. Mereka harus membuat parit untuk menghalangi kota Madinah dari serangan musuh. Berapa panjangnya parit yang digali oleh para sahabat? Kurang lebih dalam buku sirah ini disebutkan 5.544 meter panjangnya. Lebarnya 4,6 meter supaya kuda tidak bisa loncat. Dalamnya berapa? 3,2 meter. Itu sampai dibuat kelompok, ya. Satu kelompok itu misalnya 10 orang. 10 orang ini diberikan tugas, kamu kelompok ini diberikan tugas menggali dari titik A sampai titik B. Itu dalam jangka waktu kurang dari seminggu. Kira-kira ya. Dan kalau dalam sejarahnya disebutkan bahwa para sahabat itu dalam kondisi serba kekurangan.
makanan. Kita ngaji sambil dikasih konsumsi ya. Iya, sambil dengerin kan sambil iya kan gitu kan. Rasulullah dan para sahabatnya ketika menggali parit ini, bahkan Rasulullah itu diceritakan yang kalau sahabat-sahabat pernah dengar Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu ya di sini. Ya, di sini di peristiwa ini. Para sahabat juga kekurangan makan, nggak ada konsumsi. Disediakan masing-masing. Ya. Kalau nggak ada keimanan yang tertanam di dalam diri mereka, nggak mungkin mereka mau berjihad seperti ini, mau bertadhiyah seperti ini. Belum lagi tentang perjalanan jihad, ya. Perjalanan dari Madinah ke Khaybar, ketika Futuh Khaybar melawan benteng terakhir orang-orang Yahudi, ya, di wilayah terdekat dengan Madinah. Itu perjalanan dari Madinah, dari pusat kota Madinah itu 120 km. Bukan mau healing, bukan. Ya, 120 km jalan kaki. Bukan mau healing, mau perang. Tabuk 750 km. Lagi-lagi ya, bukan healing, bukan mau tamasya gitu, rekreasi. Bukan. Istilah kita mungkin mau cari mati kan gitu. 750 km. Perang Mu'tah 1100 km. Kurang lebih. Dengan perbekalan seadanya. Ya. Kekuatan, ya, keimanan yang mendorong mereka mau melakukan itu semua. Sampai digambarkan di dalam perang Tabuk itu, ya, Jaisul Musroh disebutnya juga kan. Jaisul Musroh itu adalah pasukan yang mengalami berbagai macam kesulitan karena pergi dalam keadaan musim panas. Ada yang pernah ke Madinah waktu musim panas? Ada yang pernah umroh di sini? Siapa coba? Cung. Ada? Saya doakan ya, yang hadir di masjid ini mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa umroh atau haji insyaallah. Sewaktu saya haji tahun 2017, jadi petugas haji ya. Saya itu datang ke Madinah dulu dalam kondisi panas. Itu panasnya 50 derajat Celcius. 50 derajat. Jadi langsung wah, ketika buka pintu pesawat itu langsung udah panasnya luar biasa. Makanya banyak yang pingsan. Makanya dari sini juga dikasih tahu pokoknya jangan sampai kekurangan minum. Sampai ada yang disemprot juga ya, sampai yang disemprot itu bawa semprotan gitu. Karena memang orang karena lupa dia minum akhirnya tiba-tiba pusing jatuh gitu, pingsan. Ya, saking panasnya gitu. 50 derajat asli, 50 derajat. Dan bahkan sempat ya agak naik juga dan kemudian menurun gitu sampai 47, 48 gitu. Nah, ini Jaisul Usrah perang Tabuk itu perjalanannya di musim panas. Dan godaannya apa? Di Madinah sedang panen kurma. Musim panas ya. Panen kurma. Jadi ini mereka meninggalkan bisnis. Ya, bisnis mereka nih para petani dari kalangan Ansor. Lalu apa? Melewati perjalanan panjang 750 km. Hanya disediakan satu unta untuk setiap 18 orang secara bergantian. Ya, karena terbatas kendaraannya gitu. Nah, ini ya. Dan contoh di zaman sekarang, saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Palestina, jangan dikira makanannya banyak ya. Mereka itu, dan ini juga terjadi ketika di Afghanistan, mereka itu makan satu hari satu butir kurma. Ini diceritakan dalam ini ya. Satu butir kurma memang agak gede ya, agak gede lah seginilah ya. Itu kemudian dibagi dua, setengah untuk di pagi hari, setengahnya lagi untuk nanti malam.
Jadi saudara-saudara itu jangan dikira mereka makan banyak itu ya karena lagi jihad. Makannya cuma segitu. Saya pernah dapat ceritanya ya dari salah seorang ini yang Afghanistan ya, yang sempat jadi ikut serta dalam perang di Afghanistan. Dia cerita memang gitu katanya. Waktu saya tanya benar itu di Palestina itu, iya betul. Mereka kan nggak punya banyak dana. Bayangkan gitu di dalam terowongan bisa sampai berapa lama gitu ya, dengan makanan yang seadanya. Tapi Allah kuatkan, ya Allah kuatkan dan itu cukup. Satu waktu itu kenapa ngobrol tahu seperti itu karena sempat dikasih waktu saya sedang bertamu ke salah seorang ustadz. Nah dia cerita, nah ini katanya kurma ini memang agak gede ya. Kurma inilah kalau sedang amaliyah, maksudnya amaliyah jihad, ini yang dimakan dalam sehari. Jadi satu orang itu dikasih satu ini. Itu namanya jihad. Jadi kita belum apa-apa duduk di sini ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini juga bagian dari jihad, mujahadah. Tapi mujahadah level 1. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi mujahadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah jihad, mujahadah ya, memaksa diri untuk hadir di majelis ilmu. Untuk apa? Untuk mengenal, untuk mempelajari, untuk apa? Ta'limul huda bahasanya. Ta'limul huda, mempelajari tentang petunjuk agama. Jadi ini kita baru level 1. Ya. Baru level 1. Level 1 aja udah gitu kan. Udah ngantuk gitu. Level berikutnya kata Ibnu Qayyim setelah itu adalah setelah mengilmui ya, berusaha mengilmui adalah mengamalkannya. Al-amal yang kedua. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Yang ketiga, level ketiga, mendakwahkannya. Level berikutnya adalah as-sabr. Sabar. Sabar dalam melakukan itu semua. Karena orang kalau sudah, apalagi kalau orang sudah mencoba menyampaikan kepada orang lain, apalagi kalau isinya nahi mungkar, nah itu biasanya sudah ada tantangan-tantangan, gitu ya. Gitu. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, sampai jam berapa ini saya? Sampai jam 5 ya. Yang ketiga, orang yang ma'rifah, orang yang beriman itu terlihat asarnya, yakni dia selalu berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang kepada wahyu, berpegang kepada firman Allah, artinya taat, berpegang kepada kitabullah, kepada petunjuk. Wa makana lil mu'minin, tidaklah pantas, tidaklah patut bagi orang-orang yang mukmin, wala mu'minatin, dan wanita-wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, sebuah urusan, sebuah ketetapan, sebuah perintah, ayyakuna lahumul khiyarah, lalu masih ada pilihan-pilihan yang lain. Allah sudah memerintahkan, Allah sudah menetapkan hukum, tapi masih nyari-nyari yang lain, pilihan-pilihan lain. Min amrihim, dalam urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Jadi kelihatannya keimanan kita atau bukti keimanan kita itu adalah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hukum Allah, kepada aturan-aturan Allah. Di masa lalu, para wanita muslimah, ini diceritakan oleh dari Sofiyah binti Syaibah, ya, diceritakan dari Sofiyah binti Syaibah, anna Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Aisyah radhiyallahu anha kanat taqulu, dia menyampaikan, dia menceritakan, lamma nazzalat hadhil ayah,
ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya, kata Aisyah, ketika turun ayat, yakni Quran surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka kaum wanita menutupkan kain kerudung ke dadanya, ya, karena wanita zaman dulu kadang-kadang mereka juga pakai kerudung, tapi kerudungnya tidak menutupi dada, ya, begini, ininya kelihatan dadanya. Makanya ada perintah ini, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika turun ayat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, apa yang terjadi? Kata Aisyah, akhadna azrahunna, mereka kemudian mengambil sarung-sarung mereka, kain-kain mereka, fasyaqqaqnaha min kibalil hawashi, lalu kemudian memotongnya dari bagian bawah, lalu menjadikannya fahtamarna biha, kemudian menjadikan kain itu menjadi kerudung mereka. Pada hari itu turun ayat tentang kewajiban untuk berkerudung. Pada hari itu juga wanita-wanita muslimah mereka semua berkerudung. Karena keimanan sudah tertanam dalam diri mereka. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan kaum mukminin yang beriman. Apa? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Turun ayat itu langsung melaksanakan. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya keimanan. Mereka bersegera menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na, kami dengar, kemudian wa ata'na. Sami'na, kami dengar perintah ini, wa ata'na, dan kami mentaatinya. Bukan sami'na, kami dengar, wa pikir-pikirna. Saya pikir-pikir dulu. Dilaksanakan enggak ya? Gitu, dipikir-pikir dulu. Nah, ini. Contoh lain lagi. Teladan dari Abu Talhah. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Talhah, dia adalah merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya, yaitu berupa kebun kurma. Yang paling dia sukai, yang paling disukai oleh Abu Talhah ini adalah Bayruha. Bayruha itu sebuah kebun kurma di depan, di seberang Masjid Nabawi. Dan di sana ada sumur, ya, ada sumur. Kemudian kebun kurma itu ada sumur yang bisa juga didatangi oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat-sahabat suatu saat ke Masjid Nabawi, itu sebetulnya ada, lihat aja dulu di YouTube, saya lupa ya, ada sebuah lokasi yang sekarang ini udah ketutup sama karpet. Tapi kalau karpet itu dibuka, itu ada tanda, itu dulunya itu sumur Bayruha. Silahkan lihat di YouTube ya, sumur Bayruha, ketik aja, nanti ada. Jadi lokasinya tuh dia sekarang udah ketutupan sama karpet, tapi dia masih ada di tanda bahwa itu dulu sumur Bayruha. Nah, Abu Talhah ketika turun ayat Quran surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, tidak sampai kepada albir, kebajikan, kebaktian, hatta tunfiku, sampai kalian itu menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Ketika mendengar ayat itu,
Abu Talha langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bayruh. Oleh karena itu aku sodakohkan untuk Allah dan aku mengharap kebaikan dan simpanan pahalanya nanti di sisi Allah. Silahkan gunakan ya Rasulullah sebagai amanah Anda inginkan. Ya, ini luar biasa gitu. Jadi suratul istijabah, bersegera untuk menyambut apa? Perintah. Ya, walaupun nanti Rasulullah nggak sembarangan. Oh ya udah, buat saya aja, nggak begitu ya. Kata Rasulullah, saya sarankan kamu bagikan Bayroha ini kepada kaum kerabat. Lalu kata Abu Talha, ya Rasulullah, akan saya laksanakan. Lalu dibagikan. Wah, itu jadi berkah. Ya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya menjadi punya harta, gitu ya, punya harta dengan dibagikannya bagian dari sumur Bayroha. Itu ya, lihat bagaimana keimanan itu betul-betul menghidupkan keyakinan kepada Allah, makrifah, pengenalan kepada Allah itu betul-betul menghidupkan ya jiwa raga, mensibgo ya, mencelup jiwa dan raga seorang muslim. Kemudian di antara asar dari keimanan itu adalah tumbuhnya kasih sayang sekaligus juga ketegasan pada diri seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di Quran surat Al-Maidah 54. Mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, kalau kamu murtad, kamu tidak lagi berislam, kamu tidak lagi mau melaksanakan Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum lain yang menggantikan kita ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, kaum ini yang akan didatangkan oleh Allah ini, yang akan menggantikan orang-orang yang murtad. Yuhibbuhum, mereka ini dicintai oleh Allah, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, ya. Mereka ini adzillah, merendahkan diri terhadap orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, tegas ya kepada orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut, tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih ketika mendapatkan bully ya dari orang-orang yang suka membuli, yang suka menghina, teroris, fundamentalis, ya, apalagi radikalisme, ya. Udah biarin aja, nyebut-nyebut gitu. Kita sedang mencoba taat pada Allah dan kita tidak menuduh mereka, tidak membenci mereka, tapi mereka tidak suka ketika kita taat ya. Lalu kalau kita disebut radikal, disebut teroris, Hamas teroris gitu ya, Palestina, bangsa Palestina itu pendukung teroris dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang mata manusia mulai terbuka, siapa teroris sebenarnya ya. Nah ini ya, bagaimana kasih sayang, ketegasan, jihad ya di jalan Allah. Ya, kalau ke orang-orang Zionis yang menjajah ya, jangan lemah lembut, ya, apalagi dalam perang ya. Gitu. Tapi kita tunduk kepada aturan, kepada hukum. Kita lihat kan saudara-saudara kita di Palestina itu, para pejuang di sana itu, bagaimana mereka memperlakukan para tawanan ya dengan baik, ya. Bagaimana mereka
merasa diperlakukan sebagai manusia, karena mereka taat kepada hukum, taat kepada syariat. Ya, sehingga dengan bagaimana sikap mereka kepada para tawanan yang demikian luar biasa, ya. Ini bawa anjing juga selamat. Coba bandingkan dengan tawanan orang-orang. Ini tadi baru sebelum saya kesini saya lihat yang tawanan, mungkin kemarin melihat ya, ada tawanan laki-laki yang ditelanjangin, ya cuma pakai kolor aja gitu. Sekarang udah dibunuh semuanya oleh Israel. Tapi lihat bagaimana kaum muslimin, para pejuang yang taat hukum, taat syariat, mereka memperlakukan tawanan dengan baik. Ya. Ini karena apa? Dan bagaimana aura keimanan saudara-saudara kita di Gaza ini kan mampu menyentuh hati banyak orang. Banyak orang masuk Islam. Banyak orang tertarik membaca Al-Quran. Teman saya bekerja di percetakan Quran. Dia mengabarkan tadi malam ya, bahwa permintaan Quran berbahasa Inggris itu meningkat. Ya, ini dampak dari ini. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina ini mampu berdakwah dengan mengimplementasikan gitu ya keimanan mereka. Gitu. Yang berikutnya, amal soleh. Ya, amal soleh. Kalau nggak salah ini yang terakhir. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang melaksanakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, saling tausiah, saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, kemudian saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Ini ayat Quran surat Al-Asr, ini ayat favorit yang sangat luar biasa ini isinya. Ya. Sangat luar biasa isinya. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu mengatakan seperti ini. Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasa'atuhum. Seandainya setiap manusia itu merenungkan surat ini, kata Imam Syafi'i, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Maksudnya Al-Asr ini kalau betul-betul dipahami, ini pun udah cukup sebagai pemotivasi ya, untuk beramal, untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk nasihat-menasihati. Ini kan terangkum dalam sebuah tiga ayat yang sangat ringkas ya, tapi ini udah mencakup beriman, beramal soleh, nasihat menasihati, berdakwah. Ya, ini luar biasa. Terakhir sekali, ternyata masih ada satu lagi. Nah ini tentang, saya ringkas saja ya karena waktunya. Buah-buah keimanan tuh ini. Kalau orang sudah tertanam di dalam dirinya ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan muncul? Kemerdekaan jiwa, al-hurriyah. Kemerdekaan di sini maksudnya apa? Bahwa dia tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu al-hurriyah sebenarnya. Kemerdekaan sebenarnya itu. Kita tidak tunduk kepada apapun kecuali hanya tunduk kepada Allah. Seperti Gaza ya, saya sering sampaikan. Seperti Gaza. Mereka ini kita menyebutnya satu-satunya negara yang belum merdeka, tapi sebetulnya bisa juga disebut mereka ini adalah satu-satunya negara yang merdeka karena mereka tidak tunduk kepada apapun. Ya. Tidak bersedia tunduk kepada apapun. Di mana saudara-saudaranya, termasuk kita di dalamnya saat ini,
tidak bisa berkutik ya dalam penjajahan tanda kutip ya, penjajahan ekonomi, penjajahan politik. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai-sampai kita hanya bisa mengecam kan begitu ya. Hanya bisa mengecam saja, belum bisa membela mereka gitu. Kemerdekaan jiwa, keberanian. Pernah lihat ya videonya yang baru kemarin, baru terbaru tuh hari kemarin. Itu ada ngumpul-ngumpulnya para pemuda seperti ini ya, 5 orang atau 7 orang gitu. Lalu kata yang satu, kamu takut nggak kalau sekarang datang apa namanya bom gitu ya, yang dilemparkan dari pesawat-pesawat Israel. Apa kamu siap mati nggak? Kata yang satu, siap. Kamu siap? Ini siap, semuanya siap. Lalu mereka mengatakan, wahai tentara Israel, silakan kamu bom kami. Ya, saya ngomong seperti itu karena kami sudah siap. Nih, as-saja'ah, ya, keberanian, gitu. Kenapa? Karena sudah ada keyakinan dalam dirinya, ya. Yakin terhadap rizki, ketenangan hati, al-itmi'nan, ya, sakinah, ya, ketenangan jiwa, kekuatan maknawiyah. Dengan adanya iman itu dampaknya luar biasa ya, kekuatan maknawiyah, ruhiyah, maknawiyah. Tadi contohnya tuh para sahabat yang bisa berjihad, bertadhiyah ya. Kemudian diberikan kekuasaan yang baik. Kalau betul-betul beriman ya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita betul-betul beriman, kaum muslimin seluruhnya betul-betul beriman, maka sebetulnya Allah akan tidak lama lagi akan memberikan kepada kaum muslimin itu kekuasaan di muka bumi ini. Diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa memimpin manusia. Ya, baru Gaza aja tuh, baru Gaza aja satu itu bisa auranya luar biasa gitu menyebar ke seluruh penjuru. Bayangkan kalau jangan semuanya lah gitu ya. 50% negara-negara muslim punya kekuatan iman seperti saudara-saudara kita di Gaza. Bayangkan itu dampaknya. Sampai-sampai kan ketika kaum muslimin ini dalam sejarah ya, ketika kaum muslimin diundang oleh orang-orang Yahudi masuk ke Andalusia. Andalusia itu kalau sekarang wilayah Spanyol dan Portugal ya. Kan itu kaum muslim itu masuk ke situ karena diundang sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ditindas, termasuk orang-orang Nasrani yang miskin juga ditindas dengan beban pajak dan lain sebagainya. Ini mereka mengundang, udahlah kaum muslimin masuk sini, tuh habisin tuh orang-orang zalim itu. Ketika terjadi peperangan itu, kan ini belum berbudaya waktu itu, ya, belum berbudaya. Orang-orang Spanyol, Portugal itu, mereka ketika melihat pasukan kaum muslimin, mereka mengatakan apa? Ini adalah tentara yang diturunkan dari langit. Karena dari sisi tampilan mereka melihatnya, tampilan itu beda banget sama orang-orang Portugal dan Spanyol yang kalau dalam film-film suka ada gini, ya, yang kuleuh gitu ya, kotor gitu ya, seperti itu. Sedangkan kaum muslimin itu gagah, pakaiannya bagus, wangi. Mereka sampai mengatakan ini bukan manusia, ini adalah pasukan malaikat yang turun dari langit. Coba, itu reaksi pertama mereka ketika melihat pasukan kaum muslim. Ya. Jadi kalau betul-betul dorongannya itu keimanan, kekuatan itu kekuatan iman, oleh Allah itu akan diberikan kekuasaan, diberikan petunjuk untuk bisa memimpin manusia, diberikan kemenangan, diberikan perlindungan, diberikan bimbingan. Gitu. Itu izah kita kaum muslimin pada masa itu ya. Mereka tuh aneh lihat kita tuh kok bersih-bersih, wangi gitu. Orang Portugal sama orang Spanyol itu. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini gambaran umum ya tentang bagaimana pengaruh keimanan itu menghadirkan atau asar di dalam kehidupan, bagaimana jihad
keimanan, ya, jihad, tadhiyah, amal soleh, bagaimana ruh keimanan itu betul-betul dia mewarnai, mensibgoh, mencelup jiwa dan raga kita. Itu seharusnya begitu, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita orang-orang yang mampu menanamkan keimanan dalam diri kita dan juga mampu kita merefleksikan keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.